Oke, selamat datang kembali sahabat screening saham. Disclaimer untuk saham-saham yang telah disebutkan. Kita akan membahas saham dari eh, produsen rokok ya. Yang pertama ada Gudang Garam. Nah, di sini Gudang Garam tepat beberapa minggu yang lalu ya, tanggal 19 Agustus itu ada breakout. Di sini AI-nya review untuk buy. Kemudian harga saham sekarang berada di garis indikator AI. Bagi Bapak Ibu yang menonton video ini pasti tahu apakah boleh beli? Ya, jawabannya masih boleh beli. Ini kesempatan kita ketika saham itu masih berada di atas indikator AI-nya ya. Kita bisa beli buy on retracement-nya ya untuk saham GGRM ini. Kenapa? Sebelumnya saham ini termasuk blue chip ya, karena sempat menyentuh harga yang lumayan fantastis ya, yaitu di tahun masih ya, di tahun berapa ini? Di tahun 2020 ya, menyentuh 53.000. Kalau yang sekarang ini sudah berapa tahun? eh Sudah berapa tahun ini merupakan harga yang rendah lah ya. Terendahnya sejak beberapa tahun itu di 14.500, sekarang di harga 16.000. Selamat buat yang pungut dari bawah ya. Tetapi seorang trader tentu menunggu konfirmasi AI untuk melakukan pembelian ya. Seperti itu Bapak Ibu, untuk di GGRM kita bisa melakukan buy on retracement ya. Cuma harga modal ya cukup tinggi ya, satu sahamnya 16.000. Jadi untuk satu lot kita perlu modal yang cukup tinggi, yaitu 1.600.000. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, ada HMSP ya, di mana keadaan kemarin juga ada breakout ya. Nah, di sini di HMSP AI indikatornya sudah sekali masuk di ketika breakout, dan kemudian ada lagi indikator untuk buy on retracement ya, dua kali. Jadi Bapak Ibu, seperti yang sama halnya dengan GGRM, ketika sahamnya itu mulai turun mendekati garis AI, kemudian ada pantulan, Bapak Ibu boleh masuk kembali. Dan benar seperti halnya saham-saham yang lain, garis AI ini penentu ya. Ketika sudah direview buy, itu dia mantul kembali buy on retracement. Tapi kalau saham itu enak di lantai bawah, yaitu di bawah garis AI, itu siap-siap AI-nya juga pasti akan rekom jualan untuk sell ya. HMSP reviewnya buy ya. Silakan Bapak Ibu yang minat. Namun yang perlu diingat adalah ini ya, win rate dalam trading ini AI menangnya cuma 58% ya. Ada faktor kekalahan. Contoh faktor kekalahan di sini jelas ya. Review buy ketika dapat di harga tinggi, kemudian kita tidak antisipasi ketika breakout sekali lagi ya. Harusnya kita juga antisipasi mengurangi porsi kepemilikan kita, dan benar ada penurunan harga ya. Akhirnya di sell dulu, kemudian dapat lagi di harga ini ya ketika breakout. Jadi untuk konsep trading ini seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak beli di bawah aja? Sebab AI ini membaca pergerakan big money ya. Big money volumenya. Ketika ada breakout yang cukup tinggi, AI juga bekerja seperti itu. Kalau analisis secara
Manual ya ketika breakout ini ya, ada breakout kecil, tambah lagi ada breakout lagi di harga 710, kemudian ada breakout lagi di 745 ya. Jadi ada 3 kali breakout secara manual yang membuat yakin bahwa saham ini akan menuju pembalikan arah. Ini buat teman-teman yang eh, kesulitan mencari saham-saham yang berpotensi, silakan gunakan AI saja ya. Lanjut kita ada WIM ya untuk saham di bidang consumer good rokok ya. Nah, WIM juga menarik Bapak Ibu. Yang penting apa? Ya sabar saja karena AI bekerja itu mesti sabar ya. Tidak bisa ini kalau menggunakan mengharap saham itu naik seminggu atau 2 minggu ya. Kesabaran itu penting ketika menggunakan AI. Untuk di WIM ada review untuk buy ya. Kemudian sama senasib ini 3 saham rokok ini setelah direview buy, harga saham belum terlalu naik, bahkan menari-nari di atas indikator AI-nya ya. Asalkan saham itu tidak berada di bawah indikator AI, aman Bapak Ibu, silakan set buy aja ya. Jadi seperti itu untuk penggunaan AI. Ataupun Bapak Ibu bisa menggunakan AI, tonton video sebelumnya itu lebih jelas ya. Wim juga pernah beggar ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat review buy-nya itu sudah beggar di ini ya, ketika di 12 September ya, pernah beggar ya. Berapa persen ini beggar? Kita coba cek 88% ya. Tidak menutup kemungkinan ya Bapak Ibu. Ketika review buy masih di bawah, itu suatu saat bisa beggar kembali ya. Tapi yang perlu diingat adalah antisipasinya bahwa win rate di trading di saham WIM ini AI-nya kemenangannya hanya 60%, ada 40% kekalahan. Contoh kekalahan seperti ini yang harus kita siap antisipasi ketika buy di 27 Juni. Sudah lama kita menunggu, sama nasibnya kayak ini, sudah lama ini menunggu, belum juga sahamnya naik-naik terlalu tinggi ya. Akhirnya apa? Ada review sell. Ini ketika harga saham di bawah indikator AI, kita udah siap-siap bagi yang cuan, bungkus langsung ya, seperti itu. Kemudian ketika saham ini melewati garis AI, hari pertama sudah siap-siap, esoknya terbukti bahwa dia di atas AI, baru ada indikator buy lagi ya seperti itu. Kalau sahamnya turun menari-nari di garis indikator AI, AI nggak akan jualan ya. Itu memberikan kesempatan untuk kita untuk beli saham-saham ini ya. Yang sejauh ini satu ya, ini langsung di sini saya contohkan, saya spill di sini, saya cuan di Cleo ya. Ini ya kalaupun ada ada buy, jadi Bapak Ibu mesti di Cleo kemarin ada konfirmasi untuk buy ya, tetapi saham dibawa turun dulu. Ini lihat warna penurunan mulai berangsur-angsur berubah menjadi merah, namun tidak jadi merah ya, kembali menjadi hijau kembali. Nah, inilah yang saya bilang buy on retracement. Jadi ketika masuk review buy pertama harus hati-hati, jangan all in ya. Ini pentingnya money management juga ya, diversifikasi portofolio. Jadi
Ya, minimal itu, maksimal itu hanya 10% dari uang yang akan kita investasikan, ya, seperti itu. Jadi aman ketika garis AI-nya berada, harga AI masih menari-nari di garis AI, aman untuk dibeli dan terbukti bahwa dia kembali breakout. Apakah boleh jualan? Bungkus, Bapak Ibu, jangan terlambat, ya. Saat sekarang ini, kondisi sekarang ini masih belum stabil. Kalau ketika cuan 5%, 6% udah bungkus. Bahkan kalau 3% bungkus langsung, ya. Tapi lihat juga ketika makin jauh dari indikator AI, coba-coba dipertahankan dulu, tinggalkan untuk sebagian, ya, mumpung dapat di harga murah. Demikian, ya, ini contoh penerapan AI-nya. Oke, kita akan lanjut ke saham yang lain, ya.